35 warga negara Indonesia terjebak di perusahaan fintech palsu dan judi di Kamboja. Ada aja lagi kasus penipuan kayak gini. Makanya, buat yang mau kerja ke Kamboja, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini ya. Klik like, subscribe, dan lonceng. Terima kasih. Halo Sobat Yang Budiman, ketemu lagi dengan Oktav, masih dari negara Kamboja di sini. Iya, saya baru dapat update berita terbaru nih dari beberapa sumber, detik.com, kompas.com, kontan.co.id, dan lain-lain, di mana Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI mengungkap adanya 35 WNI yang terjebak di perusahaan di Kamboja. Perusahaan tersebut disinyalir bergerak di bidang financial technology dan judi online, atau yang bisa disingkat fintech kalau financial technology ya. Wow. KBRI Phnom Penh tuh udah merespon laporan adanya 35 orang WNI ini. Jadi mereka tuh terjebak di kawasan perusahaan fintech palsu dan judi online di daerah Ba Phet di provinsi Svay Rieng, itu sekitar 3 jam dari Phnom Penh ke arah perbatasan Kamboja Vietnam. Dari pihak Kemlu juga sudah mengkonfirmasi hal ini saat ditanya soal kabar adanya WNI yang dianiaya di Kamboja. Kabarnya disertai dengan adanya video yang menunjukkan seorang pria yang disiksa dengan cara disetrum. Waduh, sadis amat nih kalau bener ya. Nah, di video itu pria yang menjadi korban disebut-sebut itu WNI katanya. Tapi ya, video yang viral itu belum bisa dipastikan kebenarannya, jadi mesti dicek dulu, belum bisa diverifikasi apa benar itu WNI atau memang itu terjadi di Kamboja atau enggak. Kembali soal WNI yang terjebak di perusahaan fintech palsu dan judi online tadi, dari pihak KBRI itu udah minta bantuan kepada kepolisian, yaitu Kepolisian Svay Rieng Kamboja. Itu dari hari Sabtu tanggal 19 Juni yang lalu, buat nyelamatin 35 WNI yang kabarnya disekap, jadi mereka tuh nggak bisa keluar kompleks gitu. Ya, terus kabarnya juga dari Kepolisian Svay Rieng tuh masih melakukan investigasi ya, penyelidikan, dan berdasarkan informasi terakhir, 7 dari 35 WNI itu udah cabut dari Ba Phet. Tinggal 28 lagi yang masih ada di Ba Phet. Jadi masih terus dipantau, dimonitor terus oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan pihak KBRI Phnom Penh secara intensif. Bagaimana tentang kondisi dan perkembangan mereka? Sejauh ini sih mereka dalam kondisi yang sehat ya, dan untungnya tidak ada indikasi penganiayaan. Jadi aman lah kalau gitu. Dari Kemlu memang mencatat saat ini tuh terjadi peningkatan ya jumlah warga negara Indonesia khususnya di wilayah ASEAN ini yang jadi korban perekrutan dengan modus lowongan kerja lewat sosial media. Pihak Kemlu mengimbau masyarakat WNI khususnya yang mau kerja ke luar negeri itu agar mengikuti prosedur yang benar lah kalau ingin bekerja di negara lain. Jangan mudah tergiur dengan tawaran kerja di Kamboja khususnya. Nah, buat para pencari kerja, kalau mau berangkat kerja ke luar negeri itu wajib mengikuti prosedur yang benar dan pakai visa kerja yang resmi dari pemerintah Kamboja. Jangan pakai visa turis, karena emang banyak yang suka ngakalin nih, datang ke sini pakai visa turis, terus taunya nggak balik lagi, lanjut kerja di sini. Termasuk perusahaan juga pemberi kerjanya tuh malah nyaranin pakai visa turis kalau ke Kamboja. Yang penting biar masuk dulu, ntar bisa diurus, bisa diganti ke visa kerja. Iya kalau beneran diurus. Kalau nggak, ayo gimana coba? Mungkin pikirnya biar murah kali ya, pakai visa turis, nggak mau ribet gitu. Kalau visa turis di Kamboja tuh cuma dapat single entry dan berlaku 30 hari aja. Habis itu wajib keluar dan harus punya tiket pulang ya. Namanya kan visa turis, ya sesuai dengan tujuannya untuk melancong, bukan buat kerja. Kalau tujuannya mau kerja, apply-nya visa kerja dong. Atau extendable visa, ordinary visa. Ya dari perusahaannya lah yang harus bantu urus. Ada prosedur resminya kok. Nah kalau mau tahu aturan mengenai visa dan work permit di Kamboja, bisa tonton video saya yang ini. Terkait kasus penipuan terhadap WNI tadi, sebenarnya pemerintah Indonesia itu sudah sering menghimbau kepada seluruh WNI agar selalu waspada dan hati-hati terhadap lowongan kerja di luar negeri, khususnya seperti lowongan kerja di Kamboja ini. Bahkan, terakhir KBRI Phnom Penh kembali mengingatkan himbauan ini seperti yang diposting baru-baru ini di awal bulan Juni di halaman Facebooknya KBRI Phnom Penh, Indonesian Embassy in Phnom Penh. Nah, ini bisa dilihat postingannya. Ayo, coba kita bahas ya, seperti apa himbauannya. Waspada penipuan lowongan kerja di luar negeri melalui media sosial. Ciri-ciri lowongan penipuan. Yang pertama, data dan alamat perusahaan tidak jelas. Makanya kalau ada lowongan atau tawaran kerja dari Kamboja, harap dicek dulu lebih detail informasinya. Tempat bekerja di Kamboja. Bisa cek di KBRI Phnom Penh atau Kedubes Kamboja di Jakarta. Atau bisa googling nama perusahaannya, cari tahu reputasinya bener nggak, jelas nggak lokasinya di mana, terdaftar resmi nggak di Kamboja, legal apa tidak. Ya bisa juga tanya-tanya ke rekan-rekan yang udah kerja di Kamboja. Apalagi kalau punya teman yang udah kerja di perusahaan tersebut ya. Ya nyari aman aja lah bro. Yang kedua, syarat pendaftaran kerja ringan.
Wah, pasti diterima tanpa seleksi, nggak perlu banyak syarat, cuma modal paspor misalnya. Hati-hati bro, mana ada sih kerjaan yang bonafit terus dapat gaji gede, terus gampang masuk? Pastinya nggak mudah lah, butuh seleksi ketat. Kalau mudah mah semua orang juga bisa masuk dong. Yang ketiga, menawarkan gaji tinggi atau income yang fantastis. Ya, iming-iming bisa bakal cepat kaya gitu. Kalau mau kaya itu mesti kerja keras sih rumusnya. Mana ada dapat duit fantastis yang cepet, apalagi kerja di dunia gambling atau judi. Ya, sekalipun kerja juga pasti ikutan main judi juga. High profit sih kalau menang, tapi sekaligus juga high risk. Bisa cepet bangkrut juga kalau kalah. Udah rahasia umum sih itu. Terus yang keempat, memungut biaya pendaftaran. Lu kira daftar sekolah apa ada biaya? Apalagi dimintain duit dulu di depan sama calo misalkan. Dengan iming-iming dijamin diterima kerja. Minta duitnya gede lagi jutaan. Gile bro, hati-hati lo. Ya tentunya kita berharap dapat kerjaan dan gaji toh. Masa mesti keluar biaya gede di awal? Kan nggak logis. Dan pasti nggak aman lah itu. Berangkat belum, duit udah melayang. Yang kelima, meminta data pribadi secara langsung. Ya kalau minta datanya seperti data pribadi kayak surat lamaran atau CV ya boleh-boleh aja sih. Itu hal yang normal dalam dunia kerja. Ketika sebuah perusahaan atau tempat kerja itu sedang merekrut karyawan. Ya maksudnya data pribadi yang diminta di sini contohnya tuh kayak misalkan nomor KTP, nomor paspor, nomor induk kependudukan atau NIK, nama ibu kandung, nomor kartu kredit, nomor kartu ATM, nomor rekening, dan lain-lain lah ya, agar tidak disalahgunakan tanpa seizin kita dan bisa dipalsukan identitas pribadi kita. Yang keenam, perusahaan menjanjikan untuk menanggung semua biaya keberangkatan. Ya memang banyak sih lowongan yang kayak begini, biaya keberangkatan ditanggung. Kalau emang bener bagus dong, semua biaya ditanggung. Tapi jangan cuma tiket pesawatnya aja, urusin juga visa dan work permit-nya, serta dokumen-dokumen pendukung lain. Biar tuh bisa kerja sesuai dengan prosedur yang legal dan benar ke Kamboja. Jadi komplit gitu. Jangan cuma suruh berangkat aja ntar gimana-gimananya urus di sini, gampang. Nah, ini yang mesti diwaspadai. Yang ketujuh, kontrak kerja yang tidak jelas dari awal sebelum berangkat penempatan kerja. Sebagai pekerja, minta kontrak dan itu mencantumkan antara hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Kayak surat konfirmasi dari perusahaan yang merekrut gitu. Ya, misalkan kalau dapat kerja lewat agen, nah minta juga agennya yang ngurus kontraknya. Dan agen juga tanda tangan sebagai saksi. Dengan adanya kontrak ini bisa jadi pegangan pada saat keberangkatan nih khususnya. Pada saat lagi apply visa, ya baik dari Indonesia maupun sampai di sini. Pas ngelewatin imigrasi, jadi kalau ditanya tuh bisa lebih jelas dan meyakinkan. Jadi kita tuh sebagai pekerja tidak dianggap sebagai pekerja ilegal. Logis? Bukan? Fantastis. Selanjutnya dalam postingan tersebut diberikan tips-tips, yaitu ada 3. Yang pertama, pastikan perusahaan memiliki badan hukum dan izin yang terkait. Yang kedua, pelajari isi kontrak secara seksama atau memiliki kontrak yang jelas. Itu mengatur tentang hak dan kewajiban. Ya, seperti yang tadi saya katakan, Bu, wajib ada kontrak. Yang ketiga, tawaran gaji yang logis, tidak bombastis atau fantastis dengan syarat yang ringan. Nah, itu mesti dipertimbangkan banget. Terus di akhir postingan tertera ada nomor teleponnya nih, hotline Pelindungan WNI +62 812 9007 0027 dan juga ada websitenya peduliwni.kemlu.go.id serta bisa email juga pelindunganwni@kemlu.go.id. Nah, sobat-sobat bisa hubungi tuh nomor-nomor tadi kalau ada masalah terkait pelindungan WNI yang lagi kerja di luar negeri atau kalau mau melapor misalkan ada informasi atau temen juga bisa. Saya sebagai teman sesama warga Indonesia di Kamboja cuma bisa share dan mengingatkan sobat-sobat agar berhati-hatilah dalam memilih pekerjaan di Kamboja dan ikuti prosedur yang benar biar kerjanya lancar, aman, dan juga dimudahkan rezekinya ya. Amin, 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 amin. Oke, sekian dulu update dari Kamboja. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat. Waspadalah, waspadalah, waspadalah.